Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini saya akan membahas penyebab penyakit tumor dan kanker. Apa sih penyakit tumor dan kanker itu? Penyakit tumor dan kanker, kita ambil yang lebih mudah saja. Pokoknya semua benjolan atau daging tumbuh di tubuh kita, bisa juga di tangan, bisa juga di kaki, bisa juga di payudara, bisa juga di otak, dan lain sebagainya. Artinya semua benjolan, semua daging tumbuh yang berada di tubuh kita itu namanya tumor. Adapun tumor yang ganas itu dikatakan atau dinyatakan atau disebut kanker. Berarti semua benjolan itu dinamakan tumor, apabila benjolan itu ganas dinamakan kanker. Apa sih penyebabnya? Penyebab yang pertama adalah faktor keturunan. Apabila seseorang punya keturunan, ayahnya, simbahnya punya penyakit tumor atau kanker, itu katakanlah 80% anak-anaknya itu kena penyakit tumor dan kanker. Tidak semuanya, tapi lebih besar terkena penyakit tumor dan kanker. Tidak harus menyerupai pada gennya. Tidak harus menyerupai pada ayahnya, ibunya, kakeknya, neneknya, tidak. Bisa juga neneknya kena kanker payudara, anaknya bukan kanker payudara, tapi bisa juga kanker prostat atau kanker tiroid atau kelenjar tiroid, ya, atau kanker otak. Begitulah diantaranya penyebabnya penyakit tumor. Yang pertama adalah gen, adalah keturunan. Terus penyebab yang kedua adalah faktor makanan. Makanan-makanan yang mengandung racun bagi tubuh, diantaranya adalah makanan-makanan yang mengandung pengawet yang sangat tinggi. Ini juga penyebab penyakit tumor dan kanker. Ya, diantaranya penyakit tumor dan kanker itu disebabkan oleh makanan-makanan yang punya bahan pengawet yang sangat tinggi, yaitu yang paling tinggi apa? Makanan yang mengandung burak. Itu makanan yang benar-benar dilarang oleh pemerintah. Yang kedua adalah makanan-makanan yang mengandung bahan pengawet yang rendah, diantaranya ya makanan-makanan yang kalengan, makanan kalengan. Ini kan juga apabila kalengan itu makanan-makanan yang basah, ini kan bahan pengawetnya kan tinggi. Itu penyebab penyakit tumor dan juga kanker. Terus bagaimanakah langkah kita untuk mencegah, agar supaya kita tidak terkena penyakit tumor dan kanker? Walaupun toh gen kita atau ibu, bapak, mbah kita, ya kakek kita punya penyakit tumor dan kanker, apakah kita harus kena? Tidak juga. Yang penting kita harus bisa menghindari makanan-makanan. Yang pertama, makanan yang dihindari adalah makanan yang mengandung bahan pengawet. Kita hindari boleh makan, tapi ya sedikit sajalah, katakanlah 1 bulan sekali, atau
paling cepat ya seminggu sekali. Makanan-makanan yang masuk siap saji atau makan kalengan itu seminggu sekali baru boleh, atau kalau bisa 1 bulan sekali. Ya tidak harus, kalau meninggalkan total kan berat. Boleh ya memakan makanan itu, tapi jarang-jarang. Ini apabila orang itu sudah punya riwayat dari bapaknya ibunya ke sana punya riwayat tumor dan kanker. Yang kedua, kita harus rajin berolahraga. Kita harus rajin berolahraga. Nah, olahraga yang paling baik, yang paling bagus adalah lari. Olahraga lari ini olahraga yang paling bagus. Di antaranya apa sih tumor dan kanker ini? Kan penyumbatan atau penggumpalan darah di organ tubuh, sehingga dia akan tersusun daging yang bersarang, menggumpal di situ menjadi daging dan membesar. Begitu. Terus kenapa sih orang-orang dahulu kok tidak, katakanlah jarang sekali terkena penyakit tumor dan kanker? Karena orang-orang dahulu itu orang-orang yang rajin berolahraga. Orang-orang yang rajin berolahraga. Ini orang apabila rajin berolahraga ini sirkulasi darah ini sangat lancar. Jadi tidak ada penyumbatan di pembuluh darah, tidak ada penggumpalan darah karena rajin berolahraga. Yang pertama, orang-orang dulu kenapa tidak kena tumor dan kanker? Karena rajinnya berolahraga. Kalau orang dulu kan tidak berolahraga, lari apa-apa enggak. Orang dulu kan mencangkul, ya ke kebun dengan berjalan, juga memanggul dan lain sebagainya. Kalau kita ini berjalan 100 meter saja sudah pakai sepeda motor. Ini sangat rawan terkena penyakit tumor dan kanker. Rawan lebih-lebih orang-orang yang punya gen, orang-orang yang punya keturunan penyakit tumor dan kanker. Pertama, harus rajin berolahraga. Ya. Yang kedua adalah menghindari makanan-makanan termasuk yang berlemak tinggi, makanan-makanan yang mengandung bahan pengawet. Ini kita hindari. Dengan cara seperti itu, insya Allah orang itu akan terhindar penyakit tumor dan kanker. Terus bagaimanakah kalau orang itu sudah terkena penyakit tumor dan kanker, sudah kelihatan benjolannya, sudah kelihatan, lebih baik kita harus ke dokter. Kita harus ke rumah sakit untuk mengecekkan penyakit tumor dan kanker ini ganas atau tidak, ini harus dioperasi atau tidak, ini harus dikemo atau tidak. Ini kita harus cek. Tapi biasanya seorang itu tidak punya nyali yang seperti itu semua. Kadangkala ada ada seorang yang takut dengan operasi, ya takut dengan kemo. Alhamdulillah saya sebagai pengobat tradisional ini menangani penyakit tumor dan kanker. Ini rata-rata orang-orang itu yang takut operasi, takut kemo. Ini alhamdulillah dengan izin Allah saya kasih ramuan obat herbal, dan juga saya toto bagian saraf-sarafnya yang berkenaan dengan tumor dan kanker. Alhamdulillah pasien-pasien saya diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun toh itu kanker otak, kanker hati, kanker prostat, kanker kelenjar tiroid. Coba lihatlah di video-video saya. Di situ banyak pasien-pasien saya yang menderita penyakit tumor dan kanker yang katakanlah secara medis itu susah diobati, tapi dengan izin Allah dan juga saya kalau ngobati ya minta doanya daripada penonton atau saudara-saudara agar supaya saya mengobati penyakit tersebut diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kita juga kalau sudah terkena, di samping kita berolahraga, kita harus cari tempat-tempat pengobatan di antara rumah sakit atau orang-orang terapis
yang seperti saya ini atau selain saya, yang penting dia mampu tahu cara mengobati tumor dan kanker. Nah, insya Allah saudara-saudara, apabila kita bisa kita bisa menuju seperti itu, kita tahu jalan keluar untuk tumor dan kanker, insya Allah kita semua akan terhindar dari penyakit tumor dan kanker. Begitu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.